Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Santri ya, sarungan kangge santri. Niki Dari wonten mana? acara napa nggih? Wah, ini biasa. Ini kan panitia muslim ini. Oh, oh nggih, wau tadi Cangkruan ngopi-ngopi. tadi saya lewat. Ya kok di sini ada kumpul-kumpul, akhirnya saya mampir ke sini. Oh gitu. Ini Mas, Ini Mas. Yang ngopi rokok kan tradisi sehari dan orang-orang NU. Kalau kita di Cak Nun, gak brengosen, Iya. gak rokok, gak ngopi. Ini dari mana ini? Saya dari Malang, Gus. Oh, dari Malang. Iya, iya. Ini kan mumpung lagi acara Muswil Ishari Jawa Timur. Saya ingin menanyakan sesuatu terkait tentang Ishari. Boleh nggak, Oh, Gus? Nggih? nggih, monggo, 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 monggo. Untuk Ishari itu sendiri sejarahnya bagaimana, Gus? Sejarah singkat mungkin. Secara singkat, sebenarnya berawal dari hadroh. Hadroh ini sudah ada sejak akhir abad 18. Yang ini adalah karya asli ulama Nusantara. Sudah berkembang di Jawa Timur, Pasuruan, Surabaya, Mojokerto, Jombang, dan sekitar ini sudah berkembang sejak akhir abad 18. Kemudian sampai pada abad 19 menjelang kemerdekaan, menjelang berdirinya NU, hadroh ini oleh Mbah Wahab Kasbullah itu sering dimintai tolong gitu kan, dimintai tolong untuk bagaimana mensiasati rapatnya para ulama-ulama itu tidak dikenali, tidak diketahui oleh patroli militer Belanda. Karena berkali-kali Mbah Wahab itu rapat, ketahuan oleh patroli militer Belanda itu terus dibubarkan. Gitu. Nah, para ulama ini rapat untuk menggagas berdirinya NU, untuk menggagas persiapan kemerdekaan, akhirnya menggunakan media Ishari. Jadi Disiasati. di luar kegiatan hadroh, di dalam kiai-kiai rapat. Kemudian dari kegiatan-kegiatan rapat yang model seperti itu, patroli militer Belanda melihatnya, wah ini cuma sekedar kegiatan tradisi budaya biasa gitu, nggak ada kegiatan politik gitu. Nah, sehingga sampai pada berdirinya NU dan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi Ishari hadroh waktu itu ya, hadroh luar biasa, cukup berjasa. Sehingga setelah tahun 59 beriringan dengan panom-panom yang lain, Ansor, Fatayat dan lain sebagainya, oleh Mbah Wahab Ishari ditarik, dimasukkan menjadi panomnya NU gitu. Begitu, itu secara singkatnya. Sejarah singkat berarti itu tadi ya, yang pertama untuk mensiasati para rapatnya para ulama Iya, biar tidak iya. ketahuan oleh Belanda. Iya, Terus sampai akhirnya Indonesia merdeka. iya, Terus Ishari masuk ke Banom iya. Nahdlatul Ulama. Itu kecerdasan Mbah Wahab aja itu sebenarnya, loh, biasa seperti itu gitu. Tapi kalau sebenarnya hadroh ini udah lama, Udah lama berkembang. sebelum. Tapi belum ada nama Ishari, Masih masih hadroh. hadroh. Ketika tahun 1959 itu dijadikan panomnya Nahdlatul Ulama, itu yang memberi nama Ishari itu adalah Mbah Wahab Hasbullah, Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia. Republik Indonesia pada waktu itu. Kan saya lihat Isharin itu kan ada apa nggih? Ada gerakan-gerakannya gitu loh, Gus. Apakah itu ada filosofinya apa gimana? Oh, ada. Jadi nuansa hadroh itu memang semuanya nuansa ibadah. Jadi ibadah apa? Ibadah mahabbah Rasul, ibadah cinta kepada Allah. Maka seluruh giat hadroh, baik gerakan tangan, gerakan badan, ini mempunyai makna filosofi. Ya, ada istilahnya itu rodat ya. Oke, rodat. Ada rodat yang menggunakan badan. Ini adalah mensimbolkan lafaz Allah. Jadi gerakan badan ini mensimbolkan lafaz Allah. Artinya apa? Ketika kita bersolawat, ketika kita zikir kepada Allah, mengingat Nabi Muhammad, ya, tidak hanya lisan dan hati kita, tapi badan kita juga ikut berzikir kepada Allah. Begitu juga gerakan tangan. Gerakan tangan ini adalah membentuk, mengukir lafaz Muhammad. Ini juga demikian. Artinya kecintaan pada Nabi Muhammad ini tidak hanya berbentuk lisan dan ucapan, tapi gerakan.
Sebagaimana kita tahu bahwa ketika Allah memerintahkan ibadah spiritual, maka mesti dikaitkan dengan ibadah sosial. Ketika Allah aqimus sholat, mesti wa'atuz zakat. Iya. Jadi hadroh ini ya, menumbuhkan cinta kepada Allah, ya, bahasanya itu, istilahnya itu spiritual di langit. Kemudian kepada Nabi Muhammad di bumi, ini adalah sebagai bentuk sosial. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas, begitu. Oke, berarti bukan hanya sekedar gerakan doang ya Gus? Iya. Ada makna. Ada makna. Dan ini sebenarnya makna ini semestinya tidak hanya sekedar dipahami oleh jamaah Izhari, karena tujuan hadroh kita adalah membentuk karakter manusia, kan gitu. Sehingga menjadi umat, menjadi masyarakat, ya, menjadi generasi yang lebih mempunyai kemaslahatan di umat manusia. Artinya kita tidak hanya menciptakan generasi yang saleh secara sosial, saleh secara spiritual, tapi juga saleh secara sosial. Namun sayang kadang-kadang ya kesalahan sosial ini itu masih belum maksimal terimplementasi di bumi ini, belum begitu membumi. Berarti itu kan berarti selaras dengan tema dari Muswil Iya. nggih, Iya. yaitu menuju membangun umat menuju kehidupan yang lebih maslahat ya Iya. Gus. Iya, jadi kita kemarin mengambil tema membangun umat menuju kehidupan yang lebih maslahat, dan ini memang menjadi target, ya, target dan tujuan utama Izhari. Ya mungkin kita selama ini sudah berjalan itu, cuman untuk lebih bermaslahat, lebih maslahat pada umat ini kita masih kurang. Ya, kegiatan hadroh masih secara rutin kita lakukan, bahkan setiap malam. Okay. Ini dalam rangka apa? Karena ini karya ulama kita, ulama Nusantara. Kita perlu melestarikan. Sebagaimana motonya NU itu kan dalam kaidahnya kan al-mukhafadhatu alal qadimi sholeh. Ya, kita Izhari ini perlu tidak hanya mukhafadhah alal qadimi sholeh saja, tapi bagaimana kita juga wal akhdu bil jadidil aslah. Berarti tadi nggih peranan Izhari membangun umat, Iya, menjadi lebih maslahat nggak Gus? iya. Terus napa namanya? Yang saya tahu kan Izhari ini sekarang dari dulu digandrungi oleh, mohon maaf, orang-orang tua, orang-orang sepuh. Iya. Itu apa yang menyebabkan Izhari ini tidak tidak menarik bagi anak-anak muda atau generasi Gen Z gitu lah. Begini, kalau dibilang tidak menarik sih ya cukup beralasan. Namun saya rasa tidak begitu, ya. Jadi hadroh ini memang kelihatan yang zaman dulu, ya. Tempo dulu hadroh itu orang tua-tua begitu. Tapi kalau hari ini insya Allah hadroh sudah mulai, ya, sudah mulai masuk pada generasi-generasi muda, anak-anak kecil, bahkan di anak-anak sekolah. Dan ini adalah hasil upaya pengurus-pengurus yang sudah berjalan selama ini karena melakukan perubahan manajemen, perubahan gerakan sosialnya. Kita sudah mulai berkolaborasi, bersinergi dengan elemen-elemen pendidikan, ya. Sehingga hadroh itu masuk di pondok pesantren, masuk di sekolahan-sekolahan mulai tingkat dasar menjadi eskul. Seperti contoh di Pondok Jenengan kan sudah ada gitu. Ya, gitu. Dan itu tidak di Pondok Jenengan, di beberapa tempat di madrasah-madrasah di bawah naungan Nahdlatul Ulama sudah mulai dikembangkan. Termasuk ini teman saya, ini Gus Zaki, ini adalah yang getol gitu, melatih kader-kader Izhari. Jadi cara yang efektif sementara ini untuk mengenalkan Izhari ke kalangan muda itu memasukkan ke pendidikan, ke pesantren gitu ya. Iya, itu untuk menumbuhkan minat sejak dini. Dan kemudian memang harapan kita bagaimana Izhari ini lebih diminati. Kita akui, kita sadar bahwa Izhari ini dari segi alat musiknya ini kan klasik semua.
kemudian lagu-lagunya klasik sudah dibawakan dengan musik klasik, lagu klasik, yang bawakan suaranya nggak enak lagi. Ini yang menyebabkan orang kurang menarik. Lah ke depan kita ingin bagaimana Ishari itu muncul dari generasi muda. Kita pilihkan yang suaranya bagus, dengan pukulan yang kompak, rancak, dengan roternya juga kompak. Saya kira kalau orang sudah masuk Ishari, kemudian ikuti roter dengan kompak, itu akan meresap di hati. Satu contoh saya sejak kecil, ya, saya sejak kecil suka rodat, mulai SD kecil itu. Maka akan meresap di hati gitu loh. Sampai hari ini ya rasanya susah untuk meninggalkan tidak mengikuti Ishari. Nah, ini kalau generasi kecil ini sudah berhasil kita bangun, saya yakin ke depan juga akan lebih baik. Harapan kita ya Ishari akan menjadi lebih baik ke depan. Lebih bermanfaat, membentuk karakter dan bermanfaat untuk kemasyarakatan umat secara sosial. Mungkin apakah di kepengurusan Ishari niku wonten apa namanya? Kaderisasi, Gus? Wonten nggih? Ada, ya. Nah, ini termasuk Muswil ini adalah kita ya melakukan gerakan-gerakan inovatif ya. Kita melakukan inovasi-inovasi untuk kebaikan Ishari ke depan. Artinya yang tadi sudah saya katakan, jadi kita tidak cukup hanya saleh spiritual tapi juga saleh sosial. Maka nanti diharapkan hasil Muswil ini menyusun program apa dan lain sebagainya, menata struktur kepengurusan, ada departemen ekonomi, departemen sosial. Karena bagaimanapun Ishari ini terkait dengan keumatan gitu loh. Di Jawa Timur saja ini yang tercatat ini ya, itu sudah 60.000. Nah, ini kan umat ini kan perlu kita bangun. Ya. Kita lakukan kaderisasi. Ya. Kita bangun kadernya, kita bangun SDM-nya, sehingga ke depan generasi kita untuk mengelola organisasi ini akan menjadi lebih baik. Ini secara membuktikan kenapa tahun 69 ya, tahun 59 Ishari masuk Banom NU, kemudian pada kurun berikutnya Ishari terlempar dari NU. Ini karena secara organisasi tidak ditata dengan baik, tidak terurus gitu loh. Tidak terurus dengan baik, sehingga ya wajar kemudian oleh PBNU semakin tersingkir, dan bahkan kiai-kiai muda NU itu kadang nggak kenal dengan Ishari. Ya, nggak kenal dengan Ishari. Saya berharap ke depan ini ya orang kenal lah dengan Ishari itu. Padahal kan dulu yang bawa hub sendiri kan. Iya, Ya. bawa hub sendiri. Kita bukan apa ya, bukan istilahnya nyerobot untuk masuk jadi panuh, enggak, justru kita diminta. Kalau ada yang bilang nyerobot berarti enggak tahu sejarah. Subhanallah. Itu masih ada surat dari Mbak Wahab yang minta disusun pengurus Ishari. Iya, bukti Masih tertulis itu, surat itu masih kita simpan, masih bukti otentik bahwa kita itu diminta untuk menjadi panuh. Karena apa? Memang bahwa melihat ini karya ulama. Jadi ini karya ulama, kreasi ulama Nusantara yang perlu dilestarikan, dirawat gitu sih. Iya, bukan karya yang dari luar loh ya. Ini asli murni. Baik, Gus, yang saya tahu kan Ishari ini apa ya, marak hanya di daerah Jawa Timur, itu yang saya tahu, Gus. Iya. Apakah akan ada apa namanya, melebarkan sayap ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat sendiri, Gus? Ya kalau kemarin saya lihat yang dilakukan oleh pengurus pusat Ishari ya sudah mulai membentuk beberapa pengurus wilayah di daerah-daerah. Namun itu belum hasil cara maksimal. Ya karena ya berbagai faktor lah. Kemarin ada COVID dan lain sebagainya. Kemudian terkendala dengan beberapa hal yang mungkin belum bisa cepat ya. Saya berharap ke depan kalau memang pengurus pusat itu ya berlanjut menjadi panom, harus mempercepat gerakannya gitu. Untuk bagaimana Ishari ini menasional. Nah, kemarin kita diberi amanat oleh NU menjadi panom adalah untuk menaungi seluruh kegiatan-kegiatan hadrah yang berkembang di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi bahwa hadrah yang kita
kembangkan itu adalah hadroh yang hanya laki-laki. Oke. Jadi tidak ada perempuan. Kita hanya hadroh, nanti hadroh hanya laki-laki, nggak ada perempuan. Gitu. Mungkin itu. Jadi nanti untuk kedepannya akan lebih ini lagi Gus, ya, ke daerah-daerah yang tadi itu Jawa Barat. Jawa Ya Tengah. keinginan kita semua begitu. Tapi Cuman memang belum terwujud. Ya. Nanti makanya saya berharap kalau PP ini masih berlanjut, ya, pengurus pusat masih berlanjut, harus melakukan gerakan. Kalau di Jawa Timur saya pikir sudah Iya, cukup masif. iya. Ya, di seluruh kabupaten itu ada gitu. Ya. Jawa Tengah juga sudah. Jawa Tengah juga Jawa Tengah sudah mulai ada. Ada PW Jawa Tengah juga ada. Ya. Kalau di Jawa Tengah udah mulai ada beberapa cabang. Nanti mungkin bisa PW-PW yang lain kalau memang ingin mengembangkan hadroh yang tidak Habsian, tidak Banjarian, tapi hadroh yang ala Jawa Timuran, monggo. Jadi kita siap mendelegasikan konco-konco teman-teman dari Jawa Timur ini untuk bisa melatih ke daerah-daerah. Itu. Selain itu Gus, sehabis acara musfil ini misalkan Ini sambil ngerokok ya, Oh, nggih. nggak apa-apa ya, santai ya. harapan yang lainnya Gus mungkin untuk Ishari ke depannya mungkin. Ya saya berharap Ishari ke depan menjadi lebih baik, ya, bisa dirasakan kemanfaatannya oleh umat, betul-betul memberikan dampak kemaslahatan pada umat, terutama pada generasi kekinian, ya, yang hari ini tantangan akhlak, tantangan moralitas yang melalui media sosial cukup luar biasa. Nah ini Ishari harus menjadi salah satu filter, salah satu benteng menanggulangi generasi muda ini untuk menjadi generasi muda bukan yang Muhammadiyah, bukan Muhammad, artinya yang generasi muda yang betul-betul meneladani Nabi kita Muhammad SAW, meneladani akhlaknya, gerakan perjuangan dan lain sebagainya. Yang akhir-akhir ini banyak gerakan-gerakan yang kadang-kadang destruktifnya, bukan membawa kebaikan pada umat, justru malah menimbulkan permusuhan, perpecahan dan lain sebagainya. Kita tidak ingin. Kita berharap Ishari semakin baik, ya, dengan kader-kader muda, semakin kompak, semakin bisa dirasakan kemaslahatannya, kemanfaatannya pada umat. Dan gerakan Ishari tidak hanya gerakan peningkatan spiritual, tidak, tapi bagaimana membangun organisasi dengan manajerial yang bagus gitu loh. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mendidik, mengkader, kan gitu, mengembangkan SDM, ada gerakan-gerakan sosial dan lain sebagainya itu. Mungkin itu. Oke Bun, mungkin cukup mawon. Gitu mawon. Nggih. Kapunten sampun ganggu waktunya jenengan ini. Sama-sama. Sami-sami. Monggo. Ngerokok boleh ngerokok. Dengan lanjut kula pamit riyen nggih. Kapunten. Assalamualaikum. Atas Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.